Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramadhani dengan NIM 2104215 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan paradigma dari konsep government dan governance. Yang kedua, dynamic governance. Yang ketiga, sound governance. Yang keempat, democratic governance. Yang kelima, collaborative governance dan open government. Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari konsep government kepada konsep governance. Implikasi dari perubahan tersebut adalah bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara seperti dalam penyelenggaraan negara terdahulu. Perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari konsep government ke konsep governance tersebut menyebabkan pola hubungan antar pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih sejajar dan demokratis. Sejarah konsep governance. Dalam perspektif historis, konsep governance bukanlah istilah baru. Istilah ini dipergunakan untuk pertama kali di Prancis pada abad ke-semasa Raja Henry berkuasa 4 pada tahun 1399. Dalam masa ini, governance dipahami sebagai pemerintahan pusat. Istilah ini, governance, menjadi lebih populer ketika Bank Dunia kembali memperkenalkan istilah governance dalam laporan Bank Dunia dalam tahun 1989. Kedua adalah dynamic governance. Konsep ini lahir di latar belakangi dari berbagai keunggulan negara Singapura, seperti teknologi, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, sistem politik yang stabil, birokrasi yang bersih, masyarakat sudah berdemokratis. Konsep ini akan tidak bermakna apabila dilakukan pada tempat yang sumber daya manusianya masih rendah. Birokrasi yang korup, intervensi politik yang berlebihan, tidak adanya merit system, dan tidak terdapat teknologi terkini. Dynamic governance, konsep yang menekankan untuk memperhatikan faktor eksternal lingkungan kebijakan. Adaptasi kebijakan bukan sekedar reaksi yang pasif. Terdapat tekanan eksternal namun pendekatan proaktif terhadap inovasi. Yang ketiga adalah sound governance. Konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju atau negara donor. Sound governance terkait secara langsung atau tidak langsung yang terhubung dengan berbagai sistem global untuk memeriksa opsi solusi dan masalah tata kelola pemerintahan. Artinya, konsep ini menekankan kolaborasi dengan berbagai sistem global dan kerjasama antar setiap negara yang menyertakan hak setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Berikutnya adalah democratic governance. Demokrasi saat ini menjadi sebuah standar dalam legitimasi fundamental dan politik dari keberadaan sebuah negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau dengan kata lain merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Tata kelola demokrasi berupa memastikan bagaimana prinsip dan cita-cita dari negara demokrasi dapat diterapkan dan tercapai. Democratic governance merupakan serangkai proses yang harus dilalui oleh masyarakat sipil untuk mencapai konsensus dan implementasi dari regulasi kebijakan dan struktur sosial dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan dan hukum dilaksanakan oleh banyak institusi legislatif, partai politik, dan masyarakat sipil. Democratic governance adalah sebuah mekanisme, proses hubungan, dan kebiasaan yang kompleks, di mana mencapai tujuan pemerintahan dilakukan melalui prinsip dan proses perumusan kebijakan yang partisipatif. Dan yang terakhir adalah collaborative governance. Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan, pemangku kepentingan, dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus,
dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik, pemrograman atau aset. Definisi ini menekankan 4 kriteria penting. Yang pertama adalah forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga publik. Yang kedua, peserta forum termasuk aktor non-pemerintahan. Yang ketiga adalah peserta terlibat langsung dalam mengembalikan keputusan dan tidak hanya dikonsultasikan oleh badan publik. Yang keempat, forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif. Open government lebih menekankan kepada prinsip transparansi tinggi data pemerintahan untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Open government lebih mirip kepada penerapan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat menjadi hal yang diperhatikan secara bersama dengan pemerintah. Ikut mengawasi aktivitas pemerintah, menganggap masyarakat lebih bermakna dan ikut serta dalam pembangunan nasional. Namun, dalam penerapannya, di antaranya tempat berbeda sering sekali menemui kegagalan. Tidak seluruhnya dimensi, elemen, atau pilar sebuah konsep dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.